Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, latihan soal atau tryout. Untuk tryout kedua ya, di sini part 2 karena sebelumnya sudah saya pernah bahas. Tapi di video kali ini saya akan membahas 10 soal dari 50 soal yang tersedia. Untuk soal selanjutnya bisa disaksikan di video selanjutnya. Dan misalkan dari pembahasan saya ada yang kurang tepat, monggo dikomentari di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini, ketika Pak Hadi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topiknya adalah tata surya, ia melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Ya, jadi peserta didiknya diamati dulu. Dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pada setiap peserta didiknya. Ingin tahu sejauh mana kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya. Sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik selanjutnya. Hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal persiapan pembelajaran. Ya, jawaban yang paling tepat ini adalah pembelajaran yang berpusat pada pengetahuan. Karena Pak Hadi ini fokus pada pengetahuannya. Ya, jadi bukan berpusat pada peserta didik atau berorientasi pada motivasi atau berdiferensiasi atau pembelajaran terpusat, tapi berpusatnya pada pengetahuan. Oke, untuk soal yang kedua, ini adalah lingkaran dari jika P maka dalam kurung negasi hi atau negasi R. Ya. Kita ingat terlebih dahulu ya bahwa ada rumus bahwa negasi dalam kurung P atau jika P maka Hi itu rumusnya adalah atau ekuivalen dengan P dan negasi Hi. Sehingga kalau negasi dalam kurung jika P maka dalam kurung negasi Hi atau negasi R ya, maka kita langsung ambil ini akan ekuivalen dengan P ya, dan ya sesuai dengan rumusnya ini yaitu P dan negasi, kemudian ambil yang paling belakang yaitu dalam kurung negasi Hi atau negasi R. Nah, kemudian dalam rumus logika matematika, kalau negasi dalam kurung negasi Hi atau negasi R itu bisa diubah menjadi negasi ketemu negasi jadinya hilang ya, atau Hi negasi atau berarti jadinya adalah dan, kemudian negasi R jadinya R, sehingga jawabannya adalah P dan Hi dan R. Jawabannya yaitu yang D. Sekarang ke soal yang ketiga. Pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman ini semua merupakan unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah ya, jadi dalam modul pedagogik yang diberikan oleh Kemendikbud juga disebutkan ada kalimat seperti ini. Setelah mengkaji teori behavioristik, maka kita ketahui bahwa istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain dan TK, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Oke, jadi yang paling mendekati ya, ini antara conditioning dan stimulus respon, tapi saya lebih condong ke stimulus respon yaitu yang E ya. Jadi akan implikasi atau sebab akibatnya dari teori behavioristik adalah stimulus dan respon. Jadi diberikan suatu stimulus maka akan memberikan respon atau tanggapan. Biasanya dalam bentuk ini ya,
pengkondisian secara ketat atau diberikan aturan-aturan dan juga hukuman serta hadiah. Kita ke soal yang selanjutnya nomor 4. Peluang suatu produk lampu LED ini lolos kontrol kualitas adalah 90%. Kemudian seorang QC Quality Control mengambil secara acak 5 lampu LED dari keranjang produk untuk diuji. Maka peluang bahwa lampu LED yang lolos paling sedikit 4 buah adalah titik-titik. Nah, kalau keluar soal seperti ini, maka gunakan aturan peluang binomial ya. Gunakan aturan peluang binomial. Nah, aturan binomial itu kan rumusnya adalah kombinasi NE P pangkat X, di mana P adalah peluang sukses kali Hi pangkat N dikurangi X. Hi adalah peluang gagalnya. Nah, di sini sudah saya berikan jawaban bahwa P-nya adalah 9/10 karena peluang untuk lolosnya adalah 90%. Berarti peluang tidak lolosnya atau Hi ini adalah 1 dikurangi 9/10 atau 1/10. Yang ditanyakan adalah peluang bahwa lampu LED itu yang lolos paling sedikit 5. Berarti bisa 4, bisa juga lolos semua atau X-nya 5. Maka kita kerjakan dengan rumus peluang binomial. Jadinya adalah kombinasi untuk yang 4 dulu ya. Untuk yang 4 berarti di sini. Dan untuk yang 5 berarti yang belakang. Untuk yang 4 berarti N-nya 5, X-nya 4. Kombinasi 5, 4 kali 9/10 pangkat 4 kali 1/10 pangkat 5 min 4. Ditambah untuk yang peluang X sama dengan 5 berarti kombinasi 5 kali 9/10 pangkat 5 kali 1/10 pangkat 5 min 5. Jadinya 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial kali 9 pangkat 4 per 10 pangkat 4 kali 1/10 ditambah 1 kali 9 pangkat 5 per 10 pangkat 5 kali 1. Ini kalau dijabarkan jadi 5 kali 6561 per 10 pangkat 5 ditambah 9 pangkat 5 per 10 pangkat 5. Ini nanti jadinya adalah 0,32805 ditambah 0,59049 atau sama dengan 0,91854. Kalau ditulis dalam bentuk persen jadinya adalah 91,854%. Jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke. Tapi kalau sekilas kita perhatikan ya, di sini kan peluang untuk lolosnya 90%. Kalau diambil 5, maka paling sedikitnya adalah 4 yang lolos, pasti bisa kira-kira sebenarnya ya. Kita kira-kira pasti angkanya tinggi ya, karena peluang lolosnya sendiri 90%, berarti ya antara ini 91,854. Ini kalau kita logika sederhana. Sekarang kita ke soal selanjutnya ya. Untuk video ini 10 soal saja, nanti di video yang lain selanjutnya, maka yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Pernyataan di bawah ini yang merupakan kontradiksi. Ini tadi sudah saya jabarkan, tapi mohon maaf belum bisa ketemu jawaban yang paling tepat karena di jawaban saya belum ada semua yang kontradiksi. Mulai dari saya jabarkan P-nya BB SS, kemudian Hi-nya adalah BSBS, berarti negasi P-nya SSBB, negasi Hi-nya SBSB. Kemudian mulai saya cari P dan Hi, P atau Hi, jika P maka Hi, kemudian saya opsi yang A saya cari, ternyata jawabannya benar semua atau tautologi ya. Tapi yang ditanya adalah kontradiksi ya. Jadi mungkin saya belum menemukan yang jawabannya SSSS semuanya atau yang kontradiksi semuanya. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Dita menjatuhkan bola ke lantai dari suatu tempat yang tingginya 5 meter. Setiap kali bola itu memantul akan mencapai 2/3 yang dicapai sebelumnya. Oke, jadi 2/3 ini sebagai R ya. Kalau kita perhatikan ini adalah deret geometri tak terhingga. Kemudian A-nya adalah 5. Panjang lintasan yang dilalui oleh bola itu sampai berhenti adalah titik-titik. Ini sudah tapi belum saya tampilkan di sini jawabannya, kita tulis saja. Jadi panjang lintasan ini adalah ya, kalau dia dijatuhkan dari atas ya,
dari atas, kemudian dia memantul, semakin lama semakin kecil dan berhenti akhirnya, ya. Ini berarti rumusnya adalah 2 kali S tak hingga dikurangi A. Ini yang kalau dia dijatuhkan dari atas. Tapi kalau dia dilemparkan dari bawah seperti ini, ya, ini nanti cukup 2 kali S tak hingga, ya. Jadi tidak perlu dikurangi A. Untuk yang dijatuhkan dari atas perlu dikurangi dengan A. Oke ya. Jadi 2 kali S tak hingganya adalah A per 1 min R. Berarti ini dikurangi A. Sama dengan 2 kali A-nya adalah 5 dibagi 1 min R-nya adalah 2 per 3 dikurangi 5. Sama dengan 2 kali 5 per 1/3 dikurangi 5, ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 kali 15 yaitu 30. 30 kalau dikurangi 5 maka hasilnya sama dengan 25. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, sekarang soal yang selanjutnya. Limit sin 12x per 2x dalam kurung x kuadrat plus 2x min 3, di mana x-nya mendekati tak hingga. Nah, sepertinya ini juga ada kesalahan. Bisa dikerjakan jika tak hingganya menjadi 0. Jadi limit sin 12x dibagi 2x, ya, dalam kurung x, berarti kalau difaktorkan jadinya x plus 3 x min 1, ya, seperti ini. X nya kita ganti mendekati 0. Kemudian kita pisah, ya, jadi limit sin 12e ini dengan 2e, di mana x nya mendekati 0 kali dengan limit, berarti 1 per x plus 3 dalam kurung x min 1. Seperti ini. X nya mendekati 0 juga. Nah, dengan teori ini, ya, limit untuk yang trigonometri ini, maka bisa kita ambil koefisiennya saja. Koefisien yang atas itu 12, koefisien yang bawah itu adalah 2, sehingga hasilnya nanti 12 per 2 dikali, ini tinggal kita masukkan 0 ke x nya, berarti 0 plus 3 kali 0 min 1, seperti ini. Maka jadinya adalah 6 kali 1/3 kali min 1 berarti min 3, maka jadinya adalah min 2. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian converse, ya. Converse dari jika sungai itu dalam, maka di sungai itu banyak ikan, adalah titik-titik. Jika ada pernyataan jika P maka Q, maka rumus converse, ya, itu tinggal dibalik. Jadi jika Q maka P. Nah, maka yang benar adalah jika sungai itu banyak ikan, maka sungai itu dalam, ya, tinggal dibalik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, sekarang soal selanjutnya, pada sebuah bidang datar terdapat 15 titik yang berbeda. Melalui setiap 2 titik yang berbeda itu bisa dibuat sebuah garis. Maka jumlah garis lurus yang dapat dibuat adalah titik-titik. Oke. Ini soal bisa kita kerjakan dengan kombinasi, ya. Jadi kombinasi itu kan dia tidak ini, ya, mengutamakan urutan. Jadi urutannya tidak penting. Artinya dalam soal ini kan AB juga sama dengan BA. Jadi kita pakainya kombinasi 15, ya. Titik itu bisa dibuat dari garis itu bisa dibuat dari 2 titik. Berarti 15 2. Ini rumus kombinasinya. Berarti sama dengan 15 faktorial dibagi 15 min 2, yaitu 13 faktorial kali 2 faktorial. Ini kita jabarkan jadi 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial kali 2. 13 faktorial kita coret, maka nanti ini 14 dengan 2, jadi 15 kali 7. 15 kali 7 sama dengan 105. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E.
Kemudian ke soal yang selanjutnya. Jika limit x kuadrat min 5x plus 6, ya, jadi limit kita faktorkan yang atas, x kuadrat berarti ini x, kalau ditambah min 5, kalau dikali plus 6 berarti min 2 min 3 dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 8, ya. Kita faktorkan juga ini x, kalau dikali min 8, kalau ditambah plus 2 berarti plus 4 min 2, ya. Ini sama-sama ada x min 2, kita coret, ini x mendekati 2, tinggal kita masukkan jadi 2 min 3 per 2 plus 4, jadinya adalah min 1/6. Jawabannya yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat titik-titik. Oke, untuk soal ini dan selanjutnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.